pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Sebuah pabrik miras oplosan di Merauke digerebek polisi. Meski sudah divaksin, 2 polisi yang bertugas di Polda Papua terpapar COVID-19. Pemda Papua Barat bentuk ratusan kampung tangguh untuk menangkal penyebaran COVID-19. Polisi menggerebek sebuah rumah yang berada di Jalan Kuprik, Kelapa Lima, Merauke yang memproduksi miras lokal jenis Sopi. Di lokasi, petugas mendapati ratusan botol miras yang sedang diproduksi. Miras ini dikemas dalam botol air mineral yang siap dijual. Polisi langsung menyita ratusan botol minuman keras oplosan ini beserta peralatan untuk memproduksi. Penggerebekan berdasarkan informasi seorang warga yang mabuk minuman keras dan mengaku membeli miras tersebut dari sebuah rumah di Jalan Kuprik. Kebetulan di sana juga ada orang mabuk, sehingga kita tanya, kita coba galang satu masyarakat, kemudian kita suruh beli di satu tempat, kemudian di sana karena sudah habis, tinggal beberapa botol. Kami ke sini, ternyata di sini begitu dibuka, oh rupanya ada yang masak. Jadi Sopi merah ada yang sudah lengkap siap untuk dijual. Biasanya mereka jual 2 karton ke Asmat. Jadi dibawa ke luar daerah Merauke, bahan bakunya datangkan dari kulit. Minuman keras lokal jenis Sopi diproduksi dari proses suling pohon aren. Minuman ini memiliki kadar alkohol yang tinggi. Polisi lalu membawa pemilik minuman keras ini ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi masih terus mengembangkan kasus senjata api ilegal di Merauke yang ditemukan awal Maret lalu. Polisi menduga senjata api ini milik kelompok dan jaringan tertentu. Namun tidak menutup kemungkinan senjata api ini juga digunakan warga setempat untuk berburu. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya membutuhkan waktu untuk mengungkap kasus ini. Saat ini aparat sedang meneliti asal-usul senjata api tersebut. Ini masih terus dikembangkan. Kemarin memang Kapolres sudah laporkan, tetapi saya minta berkaitan dengan senjata api dan amunisi, ini harus dikembangkan. Nah, kalau dikembangkan, ini kan harus masih sangat tertutup ya jaringannya. Karena kita tahu di Merauke itu juga kan masih ada jaringan yang sangat berbahaya. Sehingga saya minta untuk dia lebih soft, lebih untuk tertutup, mengungkap semua jaringan yang ada di Merauke. Kalau Merauke juga itu kan banyak sebenarnya. Zaman dulu tuh banyak senjata-senjata rakitan yang orang pakai untuk berburu. Sehingga kita harus pastikan apakah memang senjata-senjata itu berburu atau memang ada kaitannya dengan kelompok-kelompok yang ada. Sehingga saya minta betul-betul harus secara optimal dikembangkan dulu baru dilaporkan. Nanti kalau sebelumnya aparat kepolisian menyita 6 senjata api ilegal dari 5 orang tersangka. Selain senjata api, polisi juga menyita ratusan amunisi. Untuk mengelabui aparat, sebagian senjata jenis M16 dan SS1 sudah dimodifikasi. Merauke menjadi wilayah transit bagi para pedagang senjata api ilegal. Selain memiliki Bandara Mopah, dari Merauke terdapat akses melalui darat menuju Kabupaten Bovendigul yang berbatasan langsung dengan 3 kabupaten pegunungan, yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Intan Jaya, dan Mimika. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Polisi kini tengah memeriksa 25 korban pencabulan di salah satu sekolah di Mimika. Polisi akan mempercepat penyelidikan kasus ini karena hanya ada 1 orang tersangka, sehingga berkas perkaranya bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan.
Dari hasil pemeriksaan, seluruh korban mengakui dicabuli tersangka, termasuk kekerasan fisik yang dilakukan tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada korban lain yang belum melapor. Perkembangan kasus kekerasan dan cabul yang dilakukan oleh saudara DF, yang dimana kejadiannya di salah satu sekolah atau asrama sekolah di Timika. Kita sudah meriksa ada 25 siswa yang menjadi korban yang dilakukan oleh saudara inisial DF. Kemudian ada juga dari kepala yayasan, kemudian guru pembina atau guru pendidik yang kita periksa. Kemudian saat ini rencana tindak lanjut kami adalah melengkapi administrasi penyidikan, koordinasi dengan kejaksaan. Persiapan untuk berkas dikirim ke kejaksaan dengan tahap 1. Untuk para orang tua siswa yang khususnya di Sekolah Taruna Papua yang saat ini belum melapor yang menjadi korban terhadap kekerasan atau cabul yang dilakukan oleh pelaku DF, silakan melaporkan diri ke Polres. Nanti akan kita tindak lanjuti. Pelaku berinisial DF yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah berasrama di Mimika diduga mencabuli 25 siswa di sekolahnya. Sebagian besar korban berusia 6 hingga 13 tahun. Mereka dicabuli sejak November tahun lalu. Para korban dicabuli di kamar mandi saat pelaku bertugas jaga malam. Selain dicabuli, korban juga diancam akan disiksa dengan kabel bila tidak menuruti permintaannya. Pelaku saat ini sudah diamankan di sel tahanan Polres Mimika. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 20 tahun penjara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Polisi akan menindak tegas pedagang dan pengusaha di Merauke yang kedapatan menaikkan harga sembako menjelang bulan puasa. Sejumlah pedagang sering memanfaatkan bulan puasa untuk meraup keuntungan besar dengan menaikkan harga sembako karena permintaan yang tinggi. Saat ini harga sembako cenderung naik sehingga menyulitkan warga Merauke yang saat ini sudah terbebani pandemi. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pihaknya sudah memasukkan harga sembako sebagai prioritas kerja untuk menjaga stabilitas Kamtibmas. Pihaknya juga tidak segan menindak tegas pedagang atau pengusaha yang menaikkan harga sembako seenaknya. Wajibkan untuk dimata anggarkan oleh pemerintah daerah, termasuk mata anggaran yang sudah diberikan dan penggunaannya. Nah, ini pasti ada hal-hal yang wajib kita teliti. Apakah iya angka itu tidak berubah secara surut ke bawah atau naik ke atas? Nah, ini yang perlu nanti kita kaji lebih dalam. Nah, kalau ada pedagang Pak yang memang sengaja menaikkan harga? Ya kalau ada temuan seperti itu pasti kita periksa. Dijadikan tersangka, kan nggak boleh, kasihan masyarakat. Dan apa yang sudah menjadi budget harga di pasaran ini jangan dirubah. Kalau kemarin harga beras masih, ya dia naik sedikit kan boleh, orang cari keuntungan. Jangan cari untung terlalu banyak kan. Saat ini, sejumlah harga kebutuhan pokok menjelang puasa mulai merangkak naik. Berdasarkan pantauan di Pasar Wamanggu Merauke, kenaikan terjadi karena mulai memasuki bulan puasa. Menjelang puasa? Sudah jelas tuh kalau Sudah, pasti naik ya? Barang apa saja naik Bu, bulan puasa ini? ya sembako toh Sembako ya, itu kenaikannya sampai berapa persen itu? 30% 30 kenaikannya itu ya. Tapi biasanya kalau sudah masuk puasa biasa turun lagi. pertengahan biasanya. Pertengahan ya. Habis itu langsung naik lagi ya. Iya. Ya sudah naik mau ini Puasa ya. jadi. Kenaikannya apa saja yang biasanya naik ini? Ya minuman, pokoknya pinang-pinang itu. Bawang apa semua? Bawang merah, bawang putih, sudah naik semua. Itu kenaikannya berapa persen? Ya ada yang 10, ada yang 5%, nggak pasti dia punya barang. Oh gitu. Itu kenapa sampai bisa naik begini Mas? Sudah dari dulu begitu sudah kalau mau Lebaran begitu ya. Oh gitu ya. Ya. Warga diminta melaporkan pada polisi jika melihat ada penjual yang menaikkan harga secara tidak wajar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penjual ayam potong dan ayam kampung di Pasar Wamanggu Merauke mulai mengeluh karena sepi pembeli sejak bulan Januari lalu hingga sekarang.
Mulyono, salah seorang penjual ayam kampung dan ayam potong di pasar ini mengaku biasa menjual ayam antara 30 hingga 40 ekor per hari. Kini hanya 5 ekor saja yang laku. Ayam kampungnya turun? Ada ayam kampung biasa saja, sepi. Sepi pembelinya? Pembeli tidak ada ya. Biasanya berapa? Potongnya berapa biasa? Biasanya 15 satu tumpuk, biasanya 20. Sepi, tidak ada pembeli. Ya, pembeli. Iya. Nah sekarang yang lakunya biasa satu hari berapa ekor biasa? Apa ayam? Iya. Belum tentu. Kemarin saja dapat 900. Biasanya berapa? Hah? Biasanya dapat berapa? Biasanya ya 2 juta, 3 juta. Kemarin tinggi sekali. Itu udah berapa lama biasanya? Hah? Udah berapa lama sepi itu? Ya biasa mulai dari bulan 1, 2, 3 itu. Nah, itu sudah nanti pas mau lebaran baru. Rame ya? Itu mantap. Tapi penjualan sekarang ayam ya? Sepi sekali. Biasanya kalau tiap hari jualnya berapa biasanya? Sekarang paling laku 3 ekor, 5 ekor itu sudah pelan. Kalau sebelumnya berapa? Ya bisa sampai 30 ekor. 30 ekor ya. Itu kenapa sampai kurang? Ya. Kenapa, apa sebabnya itu? Ya. Pembelinya kenapa sepi memang? Tidak tahu juga, pembelinya mungkin nggak punya uang, nggak apa. Menurut para penjual ayam ini, biasanya menjelang bulan puasa, volume penjualan ayam naik, namun kali ini sepi karena banyak orang yang takut ke pasar saat pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua anggota polisi yang bertugas di Polda Papua dilaporkan terpapar COVID-19 setelah menjalani vaksinasi. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani karantina mandiri. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan dua anggotanya yang terpapar disebabkan tidak menaati protokol kesehatan. Menurut Kapolda, prokes tetap diberlakukan karena vaksin baru akan membentuk antibodi setelah 28 hari divaksin. Kalau tadi kami dengar penjelasan Bapak Kabid Dokes itu ada 2 sampel ya. Yang pertama, dia vaksin mungkin langsung bikin diri inti kan, jadi langsung terpapar lagi. Yang kedua, ini vaksin kedua, dia sudah 2 kali vaksin tetapi masa pembentukan imun tubuhnya belum dilakukan. Ya sama tadi, karena saya sudah 2 kali vaksin, dia tidak mengikuti apa yang mungkin disampaikan oleh tenaga medis sehingga berjalan ke sana kemari terpapar ulang. Nah, kami berharap 2 contoh yang dari anggota Polri ini itu bisa juga nanti menjadi contoh bagi masyarakat yang sudah divaksin. Bahwa memang ada masa pembentukan antibodi itu harus kita taati. Bukan situ saja, kalaupun nanti sudah terlewati masa pembentukan antibodi, kan berulang kali pemerintah sampaikan. Untuk 3M dan 3M itu selalu dipedomani. Paling tidak itu untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi orang lain. Orang lain sini bisa keluarga kita maupun mungkin teman yang kita temui. Kapolda juga meminta seluruh personel Polda Papua wajib divaksin. Mereka yang menolak akan dijatuhi sanksi yang tegas. Vaksinasi terhadap anggota polisi hingga Kamis kemarin masih terus dilakukan dan saat ini sudah 1.300 polisi divaksin di seluruh Papua. Sebanyak 12.000 lebih polisi di Polda Papua yang tersebar di 29 kabupaten akan divaksin dan ditargetkan selesai pada Maret ini. Selain polisi, vaksin juga akan diberikan terhadap keluarga polisi. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Vaksinasi terhadap anggota Polri di Papua Barat masih terus berlanjut. Vaksinasi digelar di halaman Mapolda Papua Barat. Vaksinasi penting karena polisi merupakan kelompok yang rentan terserang COVID-19. Namun tidak semua bisa divaksin, mereka harus diperiksa dahulu kesehatannya apakah memiliki tekanan darah tinggi atau penyakit gula. Dalam vaksinasi tahap kedua, Kapolda Papua Barat juga turut divaksin. Ia mengajak masyarakat untuk tidak takut karena vaksin COVID-19 secara klinis dijamin aman oleh BPOM. Namun, ia tetap mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan agar terhindar penularan COVID-19. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat yang belum vaksin, segera vaksin. Ya, kita nggak usah menunggu lagi, ya tuh menunggu takut. Kita nggak usah terlampau memperhatikan mungkin ada
isu-isu yang akhirnya membuat mereka tidak melakukan vaksin. Ya tentunya kayak rekan-rekan wartawan kita kasih vaksin ya. Kita mengeliminasi banget, mengeliminir sekali, sangat menghindari kemungkinan kita terkena. Vaksin inilah yang kita perlu ya, kita perlu laksanakan. Hingga Kamis kemarin, vaksinasi tahap kedua sudah diikuti sebanyak 250 orang. Vaksinasi dilakukan secara bergelombang untuk menghindari terjadinya kerumunan. Polda Papua Barat menargetkan sebanyak 5.000 anggota Polri di Polda Papua Barat harus sudah divaksin dalam vaksinasi tahap kedua ini. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dinkes Papua saat ini tengah fokus memvaksinasi 4 daerah yang akan menggelar Pesta Olahraga Nasional ke-20. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke menjadi prioritas dalam vaksinasi ini, sehingga seluruh pelayan publik dan nakes sudah tervaksin. Fokus vaksinasi terhadap 4 daerah tersebut dilakukan setelah Presiden Jokowi menetapkan PON ke-20 di Papua tetap dilangsungkan sesuai jadwal pada Oktober mendatang. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinkes Papua, Dr. Aaron Rumainum mengatakan 73.000 dosis vaksin untuk pelayan publik sudah tiba dan diprioritaskan untuk keempat kabupaten tersebut. Lihat saya sekitar 73.000 ya. Yang baru datang 73.000. Ya. Jadi rencananya akan dioper kemana dok yang lebih diprioritaskan? Di Kota Jayapura jatahnya 24.000, kita 23.000 ya, 23.420 kita kasih ke Kota Jayapura. Yang lain yang Merauke karena kecepatannya bisa sehari bisa 800, kita kasih Merauke itu 1.000 vial untuk 10.000 orang. Asmat minta 900 vial untuk 9.000 orang. Kemudian Kota Jayapura minta jatah 500 untuk 5.000 orang. Kenapa? Itu kami sediakan dari buffer kami. Jadi kalau yang lain-lain sebenarnya jatahnya Merauke itu kecil, cuma 230, tapi kami bantu 1.000 untuk 10.000 orang. Sama saja juga Asmat, cuma 60. Kami bantu 900 untuk 9.000 orang. Untuk kabupaten-kabupaten yang sedang giat-giatnya, sekarang kami tinggal tunggu timika dengan siap, dan kami berharap dalam minggu ini vaksin yang sisa-sisa di mereka itu sebelum yang 7.000-an untuk 70.000-an orang ini kita bagi, mereka sudah bisa kasih habis dalam minggu ini. Kami berharap juga 70.000 ini kalau bisa habis dalam 10 hari ke depan, 5 hari suntikan pertama, 5 hari suntikan pertama, nggak usah pikir suntikan kedua. Kementerian Kesehatan itu tidak pelit. Sekarang bagaimana provinsi, bagaimana membuat vaksin secepat-cepatnya habis. Dinkes Papua juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota segera menghabiskan vaksin COVID-19 tahap pertama sehingga tidak terjadi penumpukan vaksin di daerah masing-masing. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kampung Tangguh merupakan salah satu cara yang efektif untuk menangkal penyebaran COVID-19. Wakil Gubernur Papua Barat bersama Kapolda dan Pangdam meresmikan 115 kampung tangguh yang tersebar di 9 kabupaten di Papua Barat Kamis kemarin. Salah satu kampung tangguh yang baru diresmikan adalah Desa Udapi Hilir, Distrik Pravi, Manokwari. Dengan adanya kampung tangguh, warga selain bisa menjalankan protokol kesehatan serta menjaga lingkungan mereka dari pencurian dan peredaran narkotika. Meski belum semua desa atau kelurahan membentuk kampung tangguh, Wakil Gubernur Papua Muhammad Lakotani mengapresiasi inisiatif warga di Desa Udapi Hilir yang membentuk kampung tangguh. 115 kampung di Papua Barat, kampung tangguh atau kampungnya Banonti, itu yang ada di Papua Barat di seluruh kabupaten kota sejumlah 115 yang hari ini di launching. Nah, tentu kampung-kampung ini kita harapkan menjadi kampung yang tangguh terhadap COVID-19, tetapi juga memiliki ketahanan pangan, kemudian juga kemampuan di bidang menginfiltrasi, ada kemampuan untuk di bidang keamanan ya, serta menghindari pengaruh-pengaruh narkoba, pengaruh-pengaruh buruk yang kira-kira bisa masuk ke kampung ini. Ketahanan pangan, kesehatan maupun keamanan. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Kami di sini sudah mewujudkan bahwa kampung kita dipercaya untuk menjadi kampung tangguh. Otomatis kita siap segala sesuatunya. Yang pertama adalah ketahanan pangan mengenai padi sawah. Di sini kita sudah menanam seluas 214 hektar untuk padi sawah.
Terus untuk singkong itu ada 75 hektar. Terus sayur dan segala macam itu ada 20 hektar. Jadi semua itu kita wujudkan, makanya kita berani, kita siap untuk jadikan kampung tangguh. Pemerintah Papua Barat tengah menyiapkan skema bantuan untuk desa dalam membangun kampung tangguh yang merupakan program nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dengan konsep kampung tangguh ini, warga akan diberikan pendidikan agar terhindar dari penularan COVID-19. Kampung tangguh di Desa Udapi Hilir tidak hanya menyediakan layanan posko kesehatan dan lumbung ketahanan pangan, namun juga menyediakan tempat isolasi bagi warga yang terpapar COVID-19. Ruang isolasi tersebut berada di kantor Balai Desa. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Warga di Kampung Kondap, Merauke sudah 2 bulan ini belum mendapat bantuan, padahal mereka juga terdampak pandemi COVID-19. Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan yang tidak menentu. Pandemi sekarang ini tentu akan memperparah kehidupan warga di kampung ini. Kamis kemarin polisi memberikan bantuan ke Kampung Kondap untuk membantu warga yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Warga senang menerima bantuan ini karena bisa membantu kehidupan mereka sehari-hari. Selain bantuan sembako, polisi juga membagikan masker pada warga. Terus ada lagi rajin cuci tangan ya. Susah ya? Cari uang bagaimana? Gampang kah susah juga? Susah juga. Nanti ada mau bagi-bagi sedikit rezeki ya dari polisi kota. Bantuan ini ya? Ya rasa terima kasih sekali karena kan keadaan ini susah. Jadi dengan ada bantuan ini kami rasa senang sekali. Cari makan susah juga? Cari makan susah Pak. Cari uang? Iya cari uang. Jadi selama ini bagaimana? Ya apa adanya? Iya apa adanya yang kami makan minum gitu. Jadi ucapan terima kasih gitu ya? Terima kasih untuk kepolisian dari Polres Kota. Gitu. Apa yang dilakukan pada hari ini adalah kepedulian daripada Polres Merauke. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Polsek Merauke Kota. Kiranya dampak daripada pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa mie instan, beras, gula, dan tepung terigu. Warga juga berharap pemerintah juga memberikan bantuan serupa di masa pandemi saat ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kapolda Papua Barat memimpin apel siaga bencana di halaman Mapolda Papua Barat Kamis kemarin. Apel gelar pasukan diikuti unsur Basarnas, Polri maupun TNI. Kapolda Papua Barat meminta anggotanya terus memantau seluruh daerah di Papua Barat yang masuk dalam kategori rawan bencana, baik tanah longsor, banjir, serta bencana alam lainnya. Ia juga mengimbau masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana agar selalu waspada karena musibah bisa datang kapan saja. Aparat diminta selalu rutin menggelar simulasi pelatihan seperti tsunami, banjir, dan tanah longsor, sehingga aparat bisa dengan cepat tanggap. Ya, masalah apa? Terus saya juga tadi sampaikan kan, mungkin nanti di bandara juga kita harus ada latihan bersama bagaimana untuk mengamankan situasi darurat yang ada di bandara. Seperti itu. Nah, jadi saya concern banget, jadi saya justru pelatihan ini memang betul-betul harus terus dilakukan. Jangan sampai terdadak nanti, pas kan kita nggak tahu kapan bencana itu datang. Kalau kita tidak tahu, minimal siapa berbuat apanya sudah jelas. Oh, TNI melakukan ini, Polri melakukan ini, dari Basarnas melakukan apa gitu. Air juga. Selain itu, Kapolda juga berharap jajaran Basarnas, TNI, dan Polri benar-benar tanggap dan bekerja maksimal dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.